Di upacara kebangkitan, aku membangkitkan binatang kontrol level epik naga iblis jurang neraka. Orang tuaku sama sekali tidak senang. Wajah mereka malah penuh kekhawatiran. Lin, berikan binatang kontrolmu pada adikmu. Mendengar itu raut wajahku langsung berubah. Aku menoleh menatap adikku. Kulihat binatang kontrol yang ia bangkitkan adalah seekor binatang kontrol paling biasa tikus tanah penggali. Ini membuatku teringat memori dari pemilik tubuh ini. Saat adikku berumur 6 tahun dia langsung dipilih oleh keluarga Lin menjadi tunangan putri mereka Lin Yating. Dan ayah kandungku Jiang Zhenhai selama ini selalu berharap adikku tumbuh dewasa dan menikah dengan keluarga Lin. Dengan begitu dia juga bisa ikut menjadi sukses dan kaya raya. Tapi sekarang Jiang Hai hanyalah seseorang yang membangkitkan bakat biasa yang tak berguna. Tunangan keluarga Lin apanya? Pada akhirnya semua itu hanya akan jadi angan-angan kosong. Tidak mungkin. Aku menolak dengan keras. Mataku menatap tajam pada ayah kandungku. Jiang Lin, Hai itu adik kandungmu. Demi masa depan adikmu. Demi keluarga Lin. Begitu dia selesai bicara, dia memanggil seekor babun level perak. Babun tinju merah mengadu kedua tinjunya. Aura level perak langsung menerjang ke arahku. Membuatku tertekan hingga sesak napas. Orang yang katanya ayah kandungku ini ternyata begitu kejam. Jiang Lin anakku. Tiba-tiba terdengar suara tangisan yang memilukan. Itu ibuku Suyunyan. Jantungku seakan berhenti berdetak. Ku refleks menoleh ke arah suara itu. Kukira Suyunyan datang untukku. Untuk memohon pada ayah. Namun pemandangan yang kulihat justru adalah Suyunyan yang berlinang air mata. Ibu mohon padamu. Suara Suyunyan terdengar sedikit serak. Aku mohon kembalikan masa depan Xiao Hai padanya. Xiao Hai adalah adik kandungmu. Linku sayang. Anggap saja ibu yang memohon padamu. Saat ini hatiku benar-benar hancur lebur. Benar saja kalau ada ayah yang pilih kasih. Pasti ada juga ibu yang pilih kasih. Aku tertawa dalam puncak amarahku. Melihat pria dan wanita di hadapanku. Sudut bibirku menyunggingkan senyum mengejek. Benar-benar pilih kasih. Demi Jiang Hai. Demi bisa bersandar pada keluarga Lin. Kalian tega sekali mendorong anak kandung sendiri ke jalan buntu. Ekspresiku dingin dan datar. Aku mengalihkan pandanganku pada adikku Jiang Hai. Apa kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Jiang Hai hanya diam membisu. Matanya dipenuhi rasa takut. Dia bahkan tidak berani menatap mataku langsung. Dengan cepat dia menundukkan kepalanya. Keheningannya sudah menjelaskan segalanya. Aku menatap mereka bertiga dengan pandangan dingin. Setelah malam ini, aku tidak akan lagi memiliki keluarga. Aku sedikit menolehkan kepala, menatap naga iblis jurang yang terbang dengan tenang di udara. Bagaimana denganmu? Apa kau masih menganggapku sebagai tuanmu? Pupil vertikal naga iblis itu seperti dua buah batu obsidian yang dingin menusuk tulang. Tanpa riak sedikit pun, menanggapi pertanyaanku, ia dengan malas mengibaskan ekornya, dan langsung melilit pergelangan tangan adikku Jiang Hai. Sepertinya ia sudah menganggap sarang musuh sebagai rumahnya. Ia adalah naga Jiao yang mulia. Hanya orang seperti Jiang Hai yang akan menjadi pasangan wanita kaya, yang mampu memeliharanya. Sedangkan untuk tuannya yang kere ini, ia hanya ingin berkata, kalau tidak mampu memeliharanya saja dari sini, aku tidak mau menderita bersamamu seumur hidup. Kemarahan di hatiku membara seperti api. Terutama saat melihat ketiga orang tuaku menunjukkan senyum gembira. Aku sudah membuat keputusan. Aku menarik napas dalam-dalam. Kelima jariku menggenggam erat rantai kontrak yang samar-samar. Karena kalian semua menginginkannya, akan kuberikan pada kalian dengan tanganku sendiri. Aku mengerahkan kekuatan di telapak tanganku. Seketika menghancurkan rantai kontrak itu. Jiao rusak pengkhianat seperti ini lebih baik tidak dimiliki. Jiang Zhenhai langsung merebut kristal Jiao iblis itu dan menekannya ke dada Jiang Hai untuk menyelesaikan kontrak tuan yang baru. Ibuku Suyunyan menutupi wajahnya tidak berani menatapku. Dan adikku yang baik Jiang Hai saat ini begitu gembira hingga tidak bisa menahan senyum di bibirnya. Tertawa terbahak-bahak, aku berbalik dan melangkah dengan berat. Keluar dari rumah sederhana itu, tempat yang memakan manusia ini. Aku tidak mau tinggal sedetik pun lagi. Jangan salahkan ayah. Suara ayahku Jiang Zhenhai terdengar dari belakang. Aku tertawa dingin. Tentu saja aku tidak menyalahkanmu. Tapi di masa depan kau juga jangan pernah menyalahkanku. Jiang Lin, aku ini ayahmu. Tidak, sudah lama bukan lagi. Kau hanya ayahnya Jiang Hai. Aku tertawa dingin tanpa menoleh. Melangkah maju meninggalkan tempat ini. Tempat yang kutinggali selama 18 tahun. Di tengah malam yang gelap, aku tiba di sebuah hotel terpencil. Menghabiskan seluruh tabunganku untuk membayar biaya selama 1 minggu. 3 hari lagi sekolah akan memulai ujian pemula. Hanya orang yang lulus ujian pemula yang berhak mendaftar ke Universitas Xinghuo. Aku harus membuat kontrak dengan satu Spirit Beast sebelum itu. Universitas Xinghuo adalah milik aliansi Xinghuo. Akademi Spirit Beast paling hebat. Juga merupakan sumber pasokan langsung untuk medan perang dunia lain. Jika naga iblis jurang itu masih ada, ujian pemula untuk jadi nomor 1 sekolah akan sangat mudah. Naga dengan kualifikasi epik. Seluruh kota Nanyang belum pernah melihatnya dalam 10 tahun. Tapi sekarang, aku mengepalkan tanganku. Jiang Hai, tunggu saja. Keesokan paginya, aku pergi ke toko perhiasan dulu. Penjual liontin giok yang diam-diam nenek berikan padaku sebelum meninggal. Liontin itu terjual seharga 200.000 koin roh.
Nenek adalah satu-satunya orang di dunia yang menyayangi diriku yang dulu. Sayangnya dia sudah lama meninggal. Setelah itu aku naik taksi ke kota Nanyang. Ke toko monster terbesar Wan Sousing. 5 lantai pertama Wan Sousing menjual barang langka, bahan dan cairan peningkat kualifikasi. 5 lantai teratas baru menjual monster. Aku pergi ke area monster langka di lantai 8 sesuai kualifikasi. Area epic di atasnya jarang buka bahkan dalam 10 tahun. Area abadi bahkan hanya pajangan kosong. Puluhan monster langka tertata rapi di aula. Di antaranya informasi serigala bulan perak muncul dengan jelas. Nama serigala bulan perak kualifikasi langka. Jalur evolusi Raja Serigala Bulan Perak. Monster langka lainnya juga memiliki label masing-masing. Tapi di bawah setiap lemari pajangan, semuanya diberi label harga 500.000 koin roh. Serigala bulan perak bahkan seharga 800.000. Aku memegang kartu roh berisi 200.000. Dengan canggung menghentikan seorang pramuniaga. Halo, apa kalian punya yang lebih murah di sini? Pramuniaga itu menjelaskan dengan sabar. Tuan, gudang di lantai basemen 1 ada beberapa barang cacat. Harganya jauh lebih murah, hanya saja kualitasnya jauh lebih buruk. Bawa aku melihatnya, aku berkata dengan tegas. Ini satu-satunya kesempatanku. Udara di lantai basemen 1 keruh dan dingin. Sangkar besi berkarat diletakkan sembarangan. Siluman binatang di dalamnya setelah malam ini akan dijadikan bahan. Aku menutupi hidungku dan berjalan di antara mereka. Siluman binatang yang kupindai entah memiliki kualifikasi biasa, cacat parah, atau vitalitasnya hampir habis. Tepat di saat aku kecewa, aku melihat sebuah sangkar besi yang tercampur air kotor di sudut. Di dalamnya ada seekor kura-kura kecil seukuran telapak tangan. Separuh tempurungnya terlepas. Sekarat tetapi saat melihatku, matanya penuh dengan permohonan. Informasi yang padat langsung membanjiri pikiranku. Nama, kura-kura roh air tempurung busuk. Kualifikasi, angka, level, perunggu tingkat 1. Status, tempurungnya hancur hampir separuh. Tidak dapat diperbaiki. Dan rute fusinya ada 26. Terutama yang terakhir adalah rute legendaris. Xuanwu kuno es dingin pembunuh. Membuat tenggorokanku kering. Pada saat ini, rasa panas datang dari retakan di tempurung kura-kura kecil itu. Bayangan naga iblis terpantul di air kotor, lalu dihancurkan oleh cakarnya. Hatiku sangat gembira. Kalau begitu, akan kugunakan naga iblis milik Jiang Hai sebagai batu loncatan pertama untuk Xuanwu. Aku teringat apa yang kulihat sebelumnya. Ular air dingin cacat bertanduk patah. Lalu aku mengangkat kura-kura kecil itu dengan hati-hati, dan pergi ke depan sangkar besi yang lain. Ular kecil di dalamnya panjangnya kurang dari setengah meter. Luka di titik 7 incinya sudah menutup. Informasinya menunjukkan ia juga bisa difusi menjadi Xuanwu kuno es dingin pembunuh. Halo, aku mau 2 makhluk ini. Baik tuan, pemandu belanja itu tidak berkata apa-apa lagi. 2 ini dihitung berdasarkan harga bahannya. 1 ekor 50.000 koin roh. Aku langsung mentransfer 100.000. Lalu menghentikan pemandu itu. Masih ada 100.000 lagi. Tolong ambilkan aku jamur peti mati jurang dalam. Endapan air baka dan simpul satu hati. Saat menunggu, terdengar banyak ejekan dari aula. Orang itu kok membeli 2 monster cacat. Pasti sudah gila karena miskin. Dibeli untuk jadi beban saja. Makhluk kecil di telapak tanganku meringkuk. Penuh dengan rasa bersalah, aku balas menatap dengan dingin. Menghibur dengan suara pelan. Jangan pedulikan mereka, kalian sama sekali bukan beban. Setelah mendapatkan bahannya, aku langsung kembali ke hotel. Menutup gorden untuk menutupi semua celah. Proses penggabungan ini sama sekali tidak boleh diketahui orang. Aku membersihkan kedua makhluk kecil itu dengan air hangat. Membersihkan kotoran dan darah di tubuh mereka. Aku membuka kotak bahan. Bersiaplah, aku akan mulai. Penggabungannya berjalan lancar. Kedua makhluk kecil itu pingsan karena kesakitan. Tanpa mengerang sedikit pun, hatiku terasa sangat sakit. Sebuah pilar cahaya kemasan menyelimuti mereka. Meledak di dalam kamar. Cahaya menyilaukan itu terhalang oleh gorden. Di dalam kediaman Tuan Kota Nanyang, Sutinglan sedang melihat peta Nanyang. Ia berarti binatang roh awal level legendaris. Kemungkinan kedua langsung ia sangkal. Binatang roh level legendaris sudah hampir 1000 tahun tidak muncul. Kenapa bisa tiba-tiba muncul di kota Nanyang? Panggil seseorang. Nada bicaranya serius. Tak terbantahkan. Segera periksa seluruh area di sekitar kota Nanyang. Semua celah dimensi lain. Di saat yang bersamaan, di dalam kamar hotel, setelah cahaya kemasan itu menghilang, aku langsung memeriksa si kura-kura kecil dan si ular kecil. Mereka telah berevolusi. Kura-kura roh air cangkang busuk tumbuh sebesar baskom. Cangkangnya pulih dan dipenuhi pola biru es. Ular air dingin tanduk patah panjangnya 1 meter. Di atas kepalanya tumbuh benjolan kristal es. Melingkar di atas cangkang kura-kura dan saling bersandar. Melihat makhluk kecil yang tak sadarkan diri itu, hatiku dipenuhi rasa bersalah. Aku pun memeriksa panel yang baru. Xuanwu Purba Iblis Es Beku. Kualifikasi legendaris. Tingkat perunggu 1. Juga ada skill eksklusif dan jalur evolusi. Dan tidak dapat difusi lagi. Xuanwu level legendaris. Aku menarik napas dalam-dalam. Pengkhianatan tadi malam kembali teringat di benakku. Tatapanku menjadi dingin. Besok adalah ujian pemula. Jiang Hai, jangan salahkan aku menagih bunganya lebih awal. Ujian pemula adalah penilaian akhir bagi angkatan kelulusan. 1000 besar dari 2 babak pertandingan poin.
dapat mendaftar ke Universitas Tsinghua. Pintu masuk ujian dipenuhi lautan manusia. Begitu aku tiba aku langsung melihat Jiang Hai, sedang bercanda tawa dengan Lin Yating. Bukankah itu kakakmu Jiang Lin? Seorang junior menunjuk, yang lain mengejek. Bos, bagaimana dengan tikus tanah sampah yang dia panggil itu? Kenapa berubah jadi kura-kura? Lin Yating tertawa. Tikus tanah itu sudah lama dibuang. Sampah seperti Jiang Lin tidak pantas menjadi kakaknya Jiang Hai. Niat membunuh yang kuat terpancar dari mata Jiang Hai. Bajingan, Shen Yuan, hancurkan cangkang kura-kura itu. Naga iblis Shen Yuan menebas langsung ke arah Xuan Wu, namun berhasil ditahan dengan stabil oleh perisai aliran air. Wajah Jiang Hai penuh dengan keheranan. Aku berbalik dan mengejek. Kalau tidak bisa menang adu mulut langsung main tangan ya. Saat aku hendak membalas serangan, lonceng ujian berbunyi. Para siswa berbondong-bondong masuk. Jiang Hai memanfaatkan kesempatan untuk menarik Lin Yating dan bergegas ke pintu masuk. Dia berkata dengan nada menantang. Sampah, setelah masuk ke arena ujian lihat saja bagaimana kau akan mati. Aku tertawa dingin. Sambil membawa Xuan Wu aku berjalan masuk perlahan. Di dalam ruang ujian, detik berikutnya aku diteleportasi ke tengah hutan. Di samping ada sebuah anak sungai. Di udara berputar bola pendeteksi aliansi. Masih ada 3 jam sebelum ujian berakhir. Aku harus secepatnya membunuh monster iblis untuk mengumpulkan poin. Untuk menembus 1000 besar. Xuan Bao, kita akan merebut posisi pertama. Aku memberi Xuan Wu nama samaran untuk menyembunyikan identitasnya. Xuan Bao mengangguk dengan mantap. Matanya penuh dengan semangat bertarung. Dia masih mengingat provokasi barusan. Tak lama kemudian, kami bertemu dengan monster iblis pertama. Serigala gigi petir berwarna biru perak sepanjang 2 meter. Kualifikasinya luar biasa. Perunggu tingkat 2. Jurusnya adalah gigitan petir dan serangan kilat. Pas sekali untuk menguji kekuatanmu. Xuan Bao, gunakan perisai Xuan Wu. Riak air biru tua muncul di sekujur tubuh Xuan Bao. Melompat menerkam ke arahnya. Riak air itu dengan mudah menahan gigitan petir. Bahkan merontokkan 2 gigi serigala gigi petir. Gunakan kabut misterius Taiyin. Kabut air berwarna biru kelam menyembur keluar, menyelimuti serigala gigi petir yang tidak sempat menghindar. Setelah satu raungan, kabut air itu pun menghilang. Hanya tersisa kerangka serigala. Gumpalan cahaya energi masuk ke dalam tubuh Xuan Bao. Aku merasa sangat senang. Xuan Bao hanya perlu membunuh satu lagi monster iblis tingkat 2 maka bisa naik level. Yang lebih mengejutkan adalah, dia ternyata bisa membunuh serigala gigi petir dalam satu jurus. Xuan Bao, kamu hebat sekali. Aku tidak bisa menahan diri untuk memujinya. Aku berjongkok ingin memeluk Xuan Bao, tapi menyadari si kecil menangis. Mata besarnya yang berkaca-kaca menatapku. Suaranya tercekat. Aku tahu dia terlalu terharu. Kedua anak kecil ini pernah berada di Wan Shuxing, menderita penghinaan di gudang bawah tanah. Sekarang setelah melewati masa sulit dan menjadi kuat, perasaan kontras itu akhirnya bisa dilepaskan. Aku mengusap-usap kepalanya, menghiburnya dengan suara lembut. Hari-hari seperti itu tidak akan terjadi lagi di masa depan. Kalian di masa depan pasti akan menjadi. Kedua anak kecil itu mengangguk dengan mantap. 10 menit kemudian, kami bertemu kalajengking ekor beracun tingkat perunggu 2. Sifat racunnya jauh di bawah Xuan Bao. Kabut Xuan Yin menyelimutinya selama beberapa detik. Kalajengking ekor beracun itu berubah menjadi tulang. Sebuah bola cahaya energi masuk ke dahi Xuan Bao. Dia langsung naik ke tingkat perunggu 2. Kemudian sejumlah besar kekuatan spiritual membanjiri pikiranku. Aku juga berhasil menembus ke tingkat perunggu 2. Level Bistamer ditentukan oleh binatang buasnya. Peningkatan kekuatan spiritual juga bisa membuat kontrak dengan lebih banyak binatang buas. Setelah itu, kami menyapu bersih semua monster tingkat 1 di sepanjang jalan. Monster tingkat 2, poinku meroket dengan cepat. Di dalam ruang monitor ujian SMA Nanyang, penanggung jawab Wu yang sedang mengunggah data monitor. Kepala sekolah Liu Yefeng datang terburu-buru dan bertanya, dari 1000 besar, berapa banyak siswa dari sekolah kita yang masuk daftar? Wu yang menggelengkan kepala dengan kecewa. Hanya 3 orang, hanya Jiang Hai yang berhasil masuk 200 besar. Poinnya nyaris tidak mencapai tingkat A. 2 lainnya berada di luar peringkat 800. Liu Yefeng menghela napas. Situasi aliansi tahun ini tidak baik. Poin tingkat A tidak sampai 200 orang. Sepertinya kita akan kalah lagi dari ras sucubus. Tepat pada saat ini, Wu yang melihat muncul di bagian bawah layar besar. SMA Nanyang, Jiang Lin, saat baru akan memberitahu kepala sekolah. Tak disangka nama Jiang Lin melesat seperti roket. Dalam sekejap mata menembus peringkat 500. Sesaat kemudian menembus peringkat 100. Poinnya menembus angka 2000. Kepala sekolah, cepat lihat. Liu Yefeng menoleh. Pupil matanya menyusut. Bagaimana bisa poin Jiang Lin naik secepat ini? Wu yang curiga datanya salah. Setelah diperiksa ulang dipastikan tidak ada kesalahan.